Oke, kita kerjain uji kompetensi 5 ya, dari nomor 1 sampai 29. Di sini untuk yang pertama itu ada nomor 1 sama nomor 2. Nah, untuk nomor 1, di sini yang ditanyakan adalah volume tabung yang punya jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya itu 25 cm. Oke, kalau kita lihat untuk volume tabung sendiri, kita bagi dua dulu. Volumenya itu rumusnya adalah PR kuadrat T. Ya, jadi ya untuk ruang sinkron itu ada rumus, ada pi-nya ya. Nah, di sini karena jari-jarinya 10 dan tingginya 25, di sini kan bukan kelipatan 7 ya dua-duanya, maka pi-nya itu yang kita pakai adalah 3,14. Oke? Jadi rumusnya adalah pi 3,14 dikali jari-jari dikuadratkan, itu berarti 10 kuadrat, dikali tingginya 25. 10 kuadrat itu 100 ya, berarti 3,14 dikali 100 dikali 25. Ini kita kali dulu. 3,14 dikali 100 itu kan berarti 314 dikali sama 25. Nanti hasilnya itu berapa ya? Sudah kali. Nanti hasilnya adalah 7.850 cm pangkat 3 atau dibacanya cm kubik. Ya, jadi kalau volume itu nanti pangkatnya adalah pangkat 3. Kalau luas itu baru pangkatnya pangkat 2. Oke. Jadi tinggal teman-teman substitusi ya, atau masukin ke dalam rumusnya. Nah, pi-nya itu tergantung sama nilai jari-jari serta tingginya. Oke. Berarti untuk nomor 1, di sini jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Oke, gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk nomor 2. Nomor 2 di sini, ini yang diketahui awalnya itu volumenya ya. Jadi diketahui volume sebuah tabung itu adalah 48.510. Apabila tinggi tabung adalah 35 cm, maka luas permukaan tabung, yang ditanya luas permukaan. Luas permukaan di sini kan kita sudah dikasih tahu volumenya berapa, tingginya berapa. Nah, di dalam rumus luas permukaan, itu yang kita perlukan adalah jari-jari sama tinggi. Berarti karena di sini belum dikita jari-jari, kita cari jari-jarinya terlebih dahulu. Oke, kita karena diktain volume, kita masukkan rumusnya dulu ya. Volume sama dengan pi R kuadrat T. Substitusi nilai yang sudah diketahui. Volumenya 48.510 sama dengan, di sini kita lihat T-nya 35. 35 ini kan kelipatan 5 dari 7 ya, atau kelipatan 7 simpelnya. Jadi intinya karena dia kelipatan 7, berarti kita pakai pi-nya itu adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali R kuadrat, nanti kita cari R-nya ya, dikali tingginya 35 cm. Ini kita coret aja, 35 dibagi 7 itu nilainya 5. Terus kan 22 dikali 5 itu nilainya 110. Berarti 48.510 sama dengan 110 dikali R kuadrat. Berarti di sini R kuadrat itu nilainya 48.510 dibagi dengan 110. Jadi 110-nya pindah ruas ya. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, ini kita bagi aja. 48.510 dibagi dengan 110. Nanti ketemu hasilnya adalah 441 sama dengan R kuadrat. Maka jari-jarinya itu adalah, agar kuadratnya hilang, maka yang ruas kiri kita akarkan nilainya. Jadi akar dari 441. Nah, akar dari 441 itu nanti ketemu hasilnya adalah 21. Oke, berarti kita masukin ke rumus luas permukaan ya. Luas permukaan alas, tadi saya lihat ya, buat kata alas tabungnya aja. Berarti kan karena alas tabung bentuknya lingkaran, berarti yang ditanya itu adalah pi R kuadrat atau luas lingkaran. Kita substitusi ya. Berarti 22/7 dikali 21 dikali dengan 21. 21 dibagi 7 nilainya 3. 22 dikali 3 itu 66. Tinggal kita kali dengan 21.
66 dikali 21 itu nilainya adalah 1386 cm persegi. Ingat ya, jadi kalau luas itu pangkatnya pangkat 2 atau persegi, kalau volume itu pangkatnya 3 atau kubik. Oke. Jadi harus dilihat juga ininya ya, yang ditanya adalah alas tabung. Jadi bukan luas permukaan keseluruhannya. Karena alas tabung itu yang lingkaran, jadi sebenarnya yang ditanya adalah luas lingkaran. Kayak gitu. Berarti untuk nomor 2, jawabannya tepat adalah yang opsi B. Nomor 3 di sini soalnya adalah sebuah tabung dengan jari-jari lingkaran alas R diperkecil sedemikian sehingga jari-jarinya menjadi setengah R. Jadi jarinya tinggal setengah dari jari-jari awal ya. Jika volume awal tabung 480 cm pangkat 3 atau cm kubik, maka volume tabung setelah perubahan itu adalah, jadi di sini kita pakai rumusnya dulu ya. Volume tabung itu rumusnya adalah PR kuadrat T. Nah, di situ dikasih tahu volume awal tabung dengan jari-jarinya adalah R, ya, R biasa. Volumenya itu nilainya adalah 480 cm. Berarti kan 480 cm itu nilainya adalah PR kuadrat T. Oke, sampai sini ya. Selanjutnya, dari jari-jarinya R dirubah menjadi setengah R. Oke, berarti volume akhirnya berapa? Berarti volume akhir atau volume perubahan setelah dirubah jari-jarinya, kita ganti ya, berarti P dikali, R-nya kan berubah jadi setengah R, berarti setengah R dipangkatkan dengan 2, dikali dengan T. T di sini tidak berubah ya, jadi yang berubah itu hanya jari-jarinya aja. Ini kita kuadratkan, setengah dikuadratkan seperempat, kita pindah ke depan ya. Berarti seperempat dikali PR kuadrat T, seperti itu. Nah, di awal dikasih tahu PR kuadrat T kan nilainya 480. Berarti di sini kita substitusi ke sini. Jadi kita ganti PR kuadrat T-nya menjadi 480. Berarti seperempat dikali sama 480. Berarti 480 dibagi 4 itu nanti hasilnya adalah 120. Kayak gitu ya. Berarti di sini volume tabung setelah perubahan itu adalah 120 cm kubik, kayak gitu ya. Oke, jadi teman-teman tinggal masukin rumus aja, terus dilihat perubahannya siapa. Apakah jari-jarinya berubah atau tingginya ikut berubah sekalian. Tinggal teman-teman masukin lagi ke rumus asalnya, seperti itu. Ya, jadi kalau di sini kan kita ganti jadi R-nya di setengah R. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk nomor 4. Tabung memiliki diameter alas 14 cm. Jadi yang dikasih tahu itu adalah diameter ya. Diameternya sama dengan 14 cm, terus tingginya itu adalah 10 cm. Yang ditanya adalah luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Nah, kalau ini berarti selimutnya aja, bukan alas ya. Luas selimutnya berapa? Nah, di sini kalau kita lihat di itu luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2 PRT. 2 kali Pi kali R kali T. Di sini yang diketahui itu diameter, berarti kita harus tahu dulu jarinya. Jari-jari berapa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter, jadi setengah kali D. Di setengah dikali 14, berarti nilainya adalah 7 cm. Nah, karena di sini jari-jarinya 7, kita masukin ke sini ya, maka pi-nya kita pakai yang 22/7. Jadi, 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7, dikali tingginya itu adalah 10. Nah, ini coret. 2 kali 22 itu nilainya 44. 44 dikali 10 itu nilainya adalah 440. Kayak gitu ya. Jadi di sini luas selimut tabung itu adalah 440 cm persegi. Oke, gitu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini untuk nomor 5. Nomor 5 di sini diketahui sebuah kaleng berbentuk silinder atau nama lainnya tabung ya. Punya diameter alas 7 cm dan tingginya 8 cm. Bila diketahui pi 22/7 dan kaleng tersebut dapat digunakan untuk menampung 7.700 liter air, maka diperlukan sejumlah berapa kaleng kayak gitu. Jadi intinya ada kaleng kecil, itu diameter alasnya 7, tingginya 8. Terus yang ditanya berapa banyak kaleng yang dapat menampung 7.700 liter kayak gitu. Berarti yang pertama adalah di sini kita harus cari dulu, ini kan menampung liter air. Liter air itu berarti nanti hubungannya dengan volume ya. Jadi kita cari volume tabung terlebih dahulu. Volume tabung kecil ya. Berarti volume tabungnya itu adalah pi R kuadrat T. Kita substitusi aja, berarti pi-nya itu 22/7 dikali R kuadrat. Di situ diameternya 7. Kalau diameternya 7, berarti jari-jarinya adalah setengahnya, berarti 7/2. Substitusi gitu ya. Jadi kita buat jadi pecahan aja. Jadi jangan jadikan desimal 3,5, nanti ribet. Berarti kali 7/2 dikali 7/2 dikali tingginya ada 8. Di sini kita coret ya. Ini coret sama ini. 2 kali 2 itu nilainya 4. Coret sama 8 sisanya 2. 22 dikali 7 itu 154. Dikali 2 lagi adalah 308. Jadi volume tabung kecilnya itu 308 cm kubik. Yang ditanya adalah berapa banyak kaleng yang diperlukan. Berarti banyak kaleng yang diperlukan itu adalah volume total airnya berapa? 7.700 liter ya. Dibagi sama volume kalengnya, satu kalengnya berapa. Tadi kan kita dapat volume kalengnya 38. Terus volume airnya 7.700 liter. Jadi kita substitusi aja. Tapi di sini teman-teman lihat dulu. Ini sentimeter, yang satu lagi liter. Liter itu kalau di dalam satuan volume itu sama aja dengan desimeter pangkat 3. Berarti di sini kita rubah dulu menjadi sentimeter pangkat 3. Jadi 1 desimeter pangkat 3 atau 1 liter ya, itu nilainya adalah 1000 cm pangkat 3. Berarti kan kalau pangkat 3 turun itu dikali 1000 ya. Berarti kalau 7.700 liter air, maka nilainya sama aja dengan 7.700.000 cm persegi. Jadi jangan lupa dirubah ya. Dibagi dengan volume kalengnya itu adalah 308. Oke. Jadi kita bagi aja di sini 7.700.000 dibagi sama 308. Nanti ketemu hasilnya adalah 25.000 kaleng. Oke, jadi teman-teman boleh pakai kalkulator juga nggak apa-apa ya. Di sini nanti hasil akhirnya adalah dibutuhkan 25.000 kaleng untuk menampung 7.700 liter air. Oke, berarti untuk nomor 5 jawabannya yang tepat adalah yang opsi C. Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi di nomor 6. Ini juga sama, masih tabung ya. Suatu tangki berbentuk tabung berisi 88 liter air, sama kayak tadi. Berarti kita rubah dulu nanti. Bila air itu dalamnya 70 cm, jadi misalkan tabung, dalamnya 70 cm, berarti dalam itu hubungannya adalah tingginya ya. Jadi sebenarnya dalamnya itu arti lainnya adalah tinggi tabungnya berapa. Dan pi-nya 22/7, maka jari-jari alas tangkinya berapa. Nah, jadi kalau misalkan tinggi atau jari-jarinya sentimeter, maka liternya harus kita rubah dulu. Tapi kalau misalkan tinggi sama jari-jarinya sudah desimeter, maka teman-teman tidak perlu merubah literannya. Oke, jadi suatu tangki berbentuk tabung berisi 88 liter. Jadi sebenarnya volume tabungnya itu 88 liter. Berarti di sini kita rubah dulu ya. Berarti 88 liternya kita rubah jadi sentimeter pangkat 3 ya. Berarti tadi kita kali 1000, jadinya 88.000 cm kubik.
Nah, kita masukkan ke rumus volume tabung, dan di situ kasih tahu tingginya 70 cm ya. Volume tabung itu rumusnya adalah Pi R kuadrat T, substitusi nilai yang sudah diketahui. Volumenya 88.000 sama dengan Pi-nya 22/7 ya, dikali R kuadrat, nanti intinya jari-jarinya, dikali T-nya 70. Ini kita coret ya, 70 bagi 7 nilainya 10. Terus 22 dikali 10 itu adalah 220 dikali R kuadrat. Berarti di sini R kuadrat itu adalah 88.000 dibagi sama 220. 88 dibagi 22, sisanya 4. Ini coret 1 nolnya, jadi 400 ya. R kuadrat sama dengan 400. Otomatis R itu adalah akar dari 400. Akar dari 400 itu nilainya 20 cm. Kayak gitu. Oke, berarti untuk nomor 6, jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Oke, untuk nomor Oke, berarti kita lanjut lagi ya di nomor 7 sama nomor 8. Nomor 7 di sini ini masih sama 78 ya. Ini soal tabung. Sebuah tabung punya jari-jari alasnya R, terus diperbesar menjadi 3R. Oke, kalau tadi kan diperkecil, kalau ini diperbesar ya. Jadi jari-jarinya itu kan awalnya R menjadi 3R. Jika volume tabung setelah diperbesar, jadi ini volume akhir ya. Volume akhirnya itu adalah 1404 cm persegi, maka volume awal. Volume akhir berarti dari awal, kan awalnya jari-jarinya R. Berubah jadi 3R. Berarti kalau volume akhir, itu rumusnya adalah Pi kali R, tapi kan R-nya di sini jadi 3R ya. Berarti 3R kuadrat dikali sama T-nya. Berarti 1404 sama dengan 3 kuadrat itu nilainya 9 ya. Berarti 9 Pi R kuadrat T. Nah, berarti ini adalah persamaannya. Terus sedangkan yang ditanya volume awal. Nah, volume awal itu adalah yang jari-jarinya R. Berarti Pi R kuadrat T biasa ya. Nah, berarti dari sini Pi R kuadrat T bisa kita cari dari persamaan di sini. Di sini kan berarti Pi R kuadrat T itu nilainya adalah 1404 dibagi dengan 9. 1404 dibagi 9 itu nanti nilainya adalah 156 cm kubik. Oke. Berarti di sini volume awalnya adalah 156 kayak gitu. Ya, jadi di sini tinggal teman-teman lihat aja perubahannya itu ada di jari-jari atau ada di tinggi tabung atau ada di kedua-duanya. Oke. Tinggal teman-teman lihat aja. Oke, kita lanjut ya. Di sini untuk nomor 8, suatu tabung yang alasnya berjari-jari 8 cm dan tingginya 50 cm diisi air setinggi 15 cm. Kemudian ke dalam tabung itu dimasukkan sebuah bola besi yang berjari-jari 6 cm. Tinggi air dalam tabung sekarang nilainya berapa? Oke, jadi yang pertama kita ilustrasikan dulu ya, karena ini ada tabung terus dimasukin bola. Jadi ada tabung, kita gambar dulu. Di sini dikasih tahu jari-jarinya. Di sini ya, ini jari-jari, itu nilainya 8. Terus tinggi awalnya, tingginya itu adalah 50 cm. Tapi yang terisi air itu cuma setinggi 15 cm. Jadi nanti misalkan kalau cari segini ya, nanti yang isi cuma segini aja. Yang isi cuma segini aja ya. Itu tingginya cuma 15 cm. Terus di sini dimasukkan bola. Jadi ada bola masuk nih. Jadi bolanya itu jari-jarinya adalah 6 cm. Yang ditanya adalah tinggi air di dalam tabung sekarang. Oke ya, jadi awalnya 15 cm, nanti dimasukin bola, tingginya jadi berapa? Berarti kan kalau misalkan
bolanya kita masukin, berarti permukaan airnya kan naik ya. Nah, kita cari ketinggian naiknya. Berarti gimana caranya? Yang kita cari adalah volume bolanya terlebih dahulu. Volume bola itu kan rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3. Nah, karena di sini jari-jarinya 6 cm, maka pi yang kita pakai adalah 3,14 ya. Berarti 4/3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3, berarti 6 kali 6 kali 6. Ini kita coret, 6 bagi 3 nilainya 2. Nah, kita kali angka yang dulunya ya. 6 kali 6, 36. 36 kali 2, 72. 72 kali 4, 288 ya. Berarti 3,14 dikali dengan 288. Nah, kita kali dulu ya. Nanti hasilnya adalah 904,32. Jadi nanti volume bolanya itu kan 904,32. Nah, itu masuk ke dalam ini. Berarti otomatis volume tabungnya, kita cari volume tabung yang ada airnya dulu ya. Volume tabung ada airnya ini adalah, volume tabung kan PR kuadrat T. Berarti kita substitusi aja. Berarti Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 8 ya. Kali 8 dikali 8. Dikali tingginya itu yang 15 ya, bukan 30. Jadi yang ada airnya. Dikali 15. Jadi kita hitung aja. 3,14 dikali 8 dikali 8 dikali sama 15. Itu nanti volumenya adalah 3014,4. Nah, berarti volume akhirnya itu adalah volume tabung ditambah dengan volume bola. Jadi kita jumlahin 3014,4 ditambah dengan 904,32. Nanti dapat volumenya itu adalah 3918,72. Berarti kan volume akhirnya itu kita substitusi ya. Volumenya itu kan jadi volume tabung juga ya. Berarti kan Pi R kuadrat T. Nanti kita cari T-nya di sini nih, karena tingginya bukan 15, karena kan udah nambah si bolanya. Nilainya 3918,72. Berarti Pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 8 ya. Kali 8 dikali 8 dikali T sama dengan 3918,72. Ini kita kali aja, 3,14 dikali 8 dikali 8. Nanti hasilnya 200,96 ya. Kita pindah ke kanan. Berarti tingginya itu 3918,72 dibagi sama 200,96. Nah, ini kita bagi pakai kalkulator aja ya, soalnya kan ini koma-komaan. 3918,72 dibagi sama 200,96. Nanti ketemu hasil akhirnya adalah 19,5 cm. Itu adalah tinggi setelah bolanya dimasukkan. Oke.